Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa BINUS Online. Saya Abdul Jalil dengan nomor induk mahasiswa 280 261 9243 dan rekan saya Bobi Aulia dengan nomor induk mahasiswa 290 281 9344 dan rekan saya Dibio Prahardi dengan nomor induk mahasiswa 290 281 9413. Kami adalah mahasiswa Teknik Industri BINUS Online dan pada kali ini kami akan memberikan digital content video yang bertemakan environment. Kami akan membahas bagaimana kebutuhan energi dapat tetap dipenuhi tanpa mengabaikan upaya pengurangan emisinya. Alurnya sederhana, kebutuhan energi mendorong aktivitas oil and gas, lalu operasi tersebut perlu dikelola secara efisien agar kehilangan energi dapat ditekan. Emisinya bisa berkurang dan nilai yang dihasilkan menjadi lebih berkelanjutan. Jadi fokus kami bukanlah membahas migas secara teknis, tetapi menjelaskan bagaimana cara berpikir teknik industri dapat membantu membuat operasi energi lebih efisien, andal, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mengapa topik ini penting? Karena sampai sekarang masyarakat masih membutuhkan energi untuk transportasi, kegiatan industri, listrik, dan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, operasi migas juga memiliki tantangan lingkungan, seperti kebocoran gas, flaring, penggunaan energi yang berlebihan, atau gangguan operasi dapat membuat energi yang seharusnya bermanfaat justru berubah menjadi kehilangan dan emisi. Pada slide ini, ada 3 angka yang perlu kita perhatikan. IEA menunjukkan bahwa sektor energi menyumbangkan hampir 40% emisi metana dari aktivitas manusia dan lebih dari 75% emisi metana pada sektor oil and gas sebenarnya dapat dikurangi dengan tindakan yang sudah kita kenal. World Bank juga mencatat 148 miliar meter kubik gas dibakar melalui flaring pada tahun 2023. Artinya, efisiensi operasi dan pengurangan emisi bukan dua tujuan yang saling bertentangan. Justru ketika proses lebih baik, pemborosan berkurang, dan manfaat energi bagi masyarakat menjadi lebih optimal. Setelah mengikuti video ini, ada 5 hal yang kami harapkan dapat dipahami. Pertama, hubungan antara kebutuhan energi, operasi migas, dan emisi. Yang kedua adalah gambaran sederhana alur migas dari hulu sampai digunakan oleh konsumen. Dan yang ketiga, sumber pemborosan operasi dapat berubah menjadi emisi. Yang keempat, peran teknik industri melalui pendekatan sistem lean, reliability, maintenance, serta penggunaan data. Dan yang kelima, bagaimana prinsip efisiensi itu dapat diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi yang membutuhkan latar belakang teknis migas. Yang ingin kita bangun adalah logika sederhana bahwa proses yang lebih tertata akan membuat energi lebih bermanfaat dan dampak lingkungannya lebih rendah. Sekarang kita lihat operasi oil and gas sebagai sebuah sistem. Sistem ini dimulai dari sistem input, sumber daya, peralatan, energi, dan data. Di bagian upstream dilakukan eksplorasi dan produksi. Setelah itu di middle stream menangani treatment, penyimpanan, kompresi, dan transportasi. Kemudian downstream menghubungkan energi tersebut ke distribusi serta penggunaan oleh industri maupun konsumen. Output akhirnya bukan hanya produk dan nilai ekonomi, tetapi juga dapat berupa emisi jika proses tidak dikelola dengan baik. Dalam teknik industri, kita tidak melihat satu alat secara terpisah. Kita melihat tipe, mesin, metode, material, atau energi, serta information sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Misalnya, palap yang kondisi kurang baik mungkin menjadi sumber kebocoran, tetapi penyebab sistemiknya bisa terkait metode inspeksi, kualitas data, atau keputusan maintenance. Ini yang disebut dengan system thinking. Mencari hubungan antar bagian bukan hanya memperbaiki gejala yang terlihat. Kalau kita bertanya di mana energi bisa terbuang, ada 4 contoh yang ditampilkan pada slide pertama. Fugitive leak, yaitu kebocoran kecil dari valve, flange, seal, kompresor, atau titik sambungan. Walaupun kecil, jika terjadi terus-menerus, gas akan hilang, dan metana dapat terlepas ke atmosfer. Yang kedua, yaitu venting, yaitu pelepasan gas secara langsung karena kebutuhan proses atau keterbatasan fasilitas. Dan yang ketiga, flaring, ketika gas dibakar karena belum dapat dimanfaatkan atau untuk kebutuhan keselamatan. Flaring memang membakar gas, tetapi tetap menghasilkan CO2 dan kehilangan nilai energi. Dan yang keempat adalah inefficient energy use. Misalnya pompa atau kompresor tidak bekerja optimal, terjadinya rework, terjadinya downtime, atau over processing. Jika tidak semua emisi muncul dari cerobong, banyak loss justru berasal dari kilang kecil yang berulang, keputusan operasi kurang tepat, dan proses yang belum terkendali secara konsisten. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya pada Bobi, kami persilahkan. Halo, saya Bobi Aulia.
Dan pada bagian ini kita fokus pada metana atau CH4. Metana merupakan komponen utama gas alam. Ketika masih berada di dalam sistem dan dimanfaatkan, metana memiliki nilai sebagai sumber energi. Tetapi ketika bocor ke atmosfer, metana menjadi gas rumah kaca yang sangat kuat, terutama dalam jangka pendek. Visual di slide menunjukkan bahwa sumber metana tidak hanya berasal dari industri migas, tetapi juga peternakan, tempat pembuangan sampah, dan lahan basah. Namun dalam konteks migas, kebocoran metana penting karena sekaligus berarti adanya produk atau energi yang hilang. Grafik juga memperlihatkan bahwa dampak pemanasan metana jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CO2 dalam horizon waktu tertentu. Karena umur metana di atmosfer relatif lebih pendek, sekitar 12 tahun, pengurangannya dapat memberikan manfaat iklim yang lebih cepat. Jadi inti pesannya, mengurangi metana berarti mengurangi emisi sekaligus mengurangi kehilangan energi. Berikutnya adalah flaring. Grafik pada slide menunjukkan bahwa volume flaring global meningkat dari 139 miliar meter kubik pada tahun 2022 menjadi 148 pada tahun 2023 dan 151 miliar meter kubik pada 2024. Flaring tidak selalu berarti kesalahan, karena dalam kondisi tertentu gas memang perlu dibakar untuk keselamatan atau saat startup dan shutdown. Tetapi yang menjadi perhatian adalah routine flaring, yaitu pembakaran gas yang terus menjadi sebagai praktik normal. Secara hierarki, pilihan pertama adalah menghindari atau mengurangi flaring dari sumbernya. Jika gas tersedia, sebaiknya dimanfaatkan, misalnya sebagai fuel gas atau untuk kebutuhan energi lain. Alternatif berikutnya adalah recovery atau reinjection. Flaring ditempatkan sebagai pilihan ketika memang diperlukan. Jadi, dari perspektif efisiensi, setiap gas yang rutin dibakar adalah energi bernilai yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu, di mana peran teknik industri? Teknik industri membantu mengubah masalah operasional menjadi sesuatu yang dapat diukur, dianalisis, dan diperbaiki. System thinking digunakan untuk melihat hubungan produksi, maintenance, keselamatan, data, dan emisi. Proses mapping membantu menemukan di titik mana aliran gas, energi, material, atau informasi mengalami loss. Lean thinking membantu mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Reliability dan maintenance digunakan untuk mencegah kegagalan berulang pada aset kritis. Sementara data analitik dan KPI membantu kita mengetahui apakah perbaikan benar-benar menghasilkan perubahan. Jadi, pendekatan teknik industri tidak berhenti pada pertanyaan alat mana yang rusak, tapi berkembang menjadi mengapa masalah itu terjadi, seberapa besar dampaknya, apa prioritasnya, dan bagaimana memastikan masalah tidak terulang. Itulah proses mengubah loss menjadi continuous improvement. Salah satu pendekatan yang mudah dipahami adalah Lean. Lean mengajarkan kita untuk mengenali waste, yaitu aktivitas yang memakai sumber daya tetapi tidak menambah nilai. Di slide ini digunakan konsep teamwork. Transport dapat berupa perpindahan material atau informasi yang tidak esensial. Inventory bisa berupa stok yang berlebihan atau spare part yang tidak terkendali. Motion, adalah gerakan kerja yang tidak efektif. Waiting terjadi saat alat idle atau pekerjaan tertunda. Overproduction dan overprocessing membuat operasi berjalan melebihi kebutuhan. Defect memunculkan leak, rework, atau perbaikan berulang. Terakhir, skill underuse berarti pengetahuan operator dan data lapangan tidak dimanfaatkan dengan baik. Hubungannya dengan emisi sederhana, semakin banyak waste, semakin banyak energi, waktu, dan sumber daya yang digunakan tanpa manfaat. Karena itu, mengurangi waste juga mendukung operasi yang lebih rendah emisi. Efisiensi juga sangat bergantung pada reliability atau keandalan aset. Jika peralatan sering gagal, dampaknya bisa berupa downtime, kebocoran, flaring, dan penggunaan energi tambahan. Ada beberapa strategi maintenance. Reaktif berarti memperbaiki setelah gagal. Preventif dilakukan berdasarkan jadwal atau interval. Prediktif menggunakan kondisi aktual dan data untuk menentukan kapan tindakan dibutuhkan. Secara RCM mindset, memilih strategi berdasarkan fungsi aset dan konsekuensi kegagalannya. Kurva PF pada slide membantu menjelaskan waktunya. Titik P adalah saat potensi kegagalan mulai bisa dideteksi, sedangkan titik F adalah ketika fungsi alat benar-benar gagal. Jarak di antara keduanya adalah kesempatan untuk bertindak. Semakin cepat kita mendeteksi tanda awal, semakin besar peluang mencegah kegagalan, kehilangan energi, emisi, serta biaya perbaikan yang lebih besar. Untuk selanjutnya mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Bang Dibio, silakan. Baik, saya Dibio Prahardi. Setelah proses dan aset dibahas, langkah berikutnya adalah menggunakan data sebagai dasar keputusan. Pada slide ini ada siklus measure, analyze, action, dan control. Measure berarti kita mengukur kondisi melalui sensor, inspeksi, OGI, pengujian, atau sumber data lain. Analyze
berarti melihat tren, anomali, dan menentukan prioritas. Action berarti melakukan tindakan seperti repair, adjustment, replacement, atau redesign. Setelah itu, kontrol memastikan hasilnya bertahan melalui KPI, audit, dan standarisasi. Contoh indikator yang dapat dipantau antara lain leakage rate, flaring volume, unplanned downtime, repair response time, dan methane intensity. Pesan utamanya adalah data, bukan sekedar laporan. Data menjadi mata untuk melihat loss yang sebelumnya tidak terlihat, lalu menjadi dasar untuk menentukan tindakan yang paling tepat dan mengevaluasi apakah perbaikan benar-benar berhasil. Agar lebih mudah dipahami, kita gunakan contoh sederhana. Sebuah valve mengalami kebocoran kecil yang terus berulang. Kalau hanya melihat gejalanya, solusinya mungkin cukup mengganti seal atau melakukan repair. Tetapi pendekatan sistem bertanya lebih jauh. Apa dampaknya? Ada gas yang hilang, risiko keselamatan, dan emisi. Apa kemungkinan penyebabnya? Bisa karena seal sudah menua, pemasangan kurang tepat, inspeksi belum efektif, atau data temuan tidak ditindaklanjuti. Karena itu, improvement tidak hanya memperbaiki komponen. Kita juga perlu memeriksa akar masalah, menyesuaikan interval inspeksi, memperbaiki metode pemasangan, menggunakan monitoring, dan memastikan personel memahami standar kerja. Perbandingan before dan after pada slide menunjukkan perubahan dari pola reaktif menuju inspeksi yang lebih rutin dan berbasis temuan. Jadi, komponen yang bocor sering hanya merupakan gejala. Solusi yang kuat harus mencakup komponen, metode kerja, data, dan keputusan maintenance. Apa yang bisa dipelajari masyarakat? Prinsip yang kita bahas sebenarnya tidak hanya berlaku di industri migas. Ada beberapa kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, energy awareness. Gunakan energi hanya saat dibutuhkan dan hindari pemborosan kecil yang berlangsung terus-menerus. Kedua, preventive mindset. Rawat peralatan sebelum rusak agar umur pakainya lebih panjang dan biaya tidak membesar. Ketiga, data habit. Biasakan mencatat pola pemakaian energi, tagihan, atau kerusakan sehingga kebutuhan tidak hanya berdasarkan perkiraan. Keempat, continuous improvement. Lakukan perubahan kecil, lihat hasilnya, lalu perbaiki lagi. Jadi, efisiensi bukan hanya konsep untuk industri besar. Efisiensi adalah cara berpikir agar sumber daya yang kita miliki digunakan lebih bijak, terukur, dan bertanggung jawab. Dari seluruh pembahasan, ada 5 pesan utama. Pertama, energi tetap dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi. Kedua, emisi harus dikurangi karena loss, venting, flaring, dan kebocoran mengurangi manfaat energi sekaligus meningkatkan dampak lingkungan. Ketiga, efisiensi menjadi jembatan antara kebutuhan operasi dan tuntutan lingkungan. Keempat, teknik industri menyediakan cara berpikir yang sistematis melalui system thinking, lean, reliability, maintenance, data, dan continuous improvement. Kelima, prinsip tersebut tidak terbatas pada industri migas. Kita juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuan akhirnya bukan hanya menghasilkan lebih banyak, tetapi menghasilkan manfaat dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, proses yang lebih handal, dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Materi ini disusun dari sumber internasional utama seperti International Energy Agency, World Bank, UNEP, dan CCAC, OJMP 2.0, ISO 14224, literatur Reliability Center Maintenance, serta referensi Lean dan Operation Management. Sumber-sumber tersebut menjadi dasar data dan konsep yang kami gunakan. Sebagai penutup, energi perlu tetap mengalir untuk mendukung kehidupan dan kegiatan ekonomi. Tetapi cara kita mengelolanya harus terus diperbaiki agar loss dan emisi dapat ditekan. 3 kata kuncinya adalah efisien, andal, dan berkelanjutan. Gunakan sumber daya secara bijak, jaga aset dan proses tetap stabil, serta terus kurangi dampak lingkungan. Terima kasih telah mengikuti digital konten video kami. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah kesadaran bahwa perbaikan proses juga merupakan bagian dari menjaga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.